Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah fikih keluarga yang berjudul Keluarga Sakinah. Perkenalkan, nama saya Cindy Emilia Putri, NIM 201200038. Kenalkan, nama saya Cisela Deviana dengan nomor NIM 2012000037. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah. Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab berarti al-waqar, at-tumanninah, dan al-mahabbah yang berarti ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan. Sedangkan secara etimologi, sakinah adalah ketenangan, kedamaian dari akar kata sakana yang berarti menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu landasan hukum keluarga sakinah. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 189, yang kedua yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Fatir ayat 11, dan yang keempat yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1. Salah satu bunyi suratnya yaitu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep keluarga sakinah menurut Islam serta hak dan kewajiban suami istri. Konsep keluarga sakinah menurut Islam. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan. Hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami. Urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas. Bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karena dalam Islam wajar disebut baiti jannati atau rumahku adalah surgaku. Adanya sakinah atau ketentraman merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Untuk hak suami istri itu sendiri ada 3. Yang pertama, hak suami atas istri. Yang kedua, hak istri atas suami. Dan yang ketiga, hak bersama suami istri. Dan untuk kewajiban suami istri itu sendiri juga ada 3. Yang pertama kewajiban suami, yang kedua kewajiban istri, dan yang ketiga yaitu kewajiban bersama suami istri. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan tentang hak suami atas istri. Hak suami atas istri itu meliputi istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang selanjutnya yaitu istri mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga. Itu juga terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34.
Yang selanjutnya yaitu hak istri atas suami. Yang pertama adalah memperoleh mahar dan nafkah dari suami. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan lain-lain. Kalau suami tidak memberikan nafkah, boleh istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya, yang mencukupi baginya dan anaknya dengan cara yang baik. Kedua, mendapat perlakuan baik dari suami. Hal tersebut juga terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah. Yang selanjutnya yaitu hak bersama suami dan istri. Yang pertama adalah halalnya pergaulan suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan. Yang kedua, perlakuan dan pergaulan yang baik. Yang ketiga, haram musoharoh, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, dengan kata anaknya dan cucunya juga ibu istri. Anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya. Yang keempat, saling mewarisi. Dan yang kelima yaitu sahnya menasabkan anak pada suami. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kewajiban suami istri. Yang pertama yaitu kewajiban suami. 1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, atau hal-hal yang bersifat urusan rumah tangga yang sangat penting itu harus diputuskan bersama-sama. Tidak hanya diputuskan oleh suami saja, tetapi istri juga diperlibatkan dalam hal-hal penting tersebut. Yang kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Yang keempat, menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Yang kelima, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung A. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak. C. Biaya pendidikan bagi anak. Yang keenam yaitu membantu tugas-tugas istri terutama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Yang ketujuh yaitu dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana, dan tidak berbuat sewenang-wenangnya. Yang selanjutnya adalah kewajiban istri. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Untuk yang terakhir yaitu kewajiban bersama suami istri. Yang pertama yaitu saling menghormati keluarga dan orang tua serta keluarga dari kedua belah pihak. Kedua, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing-masing menyesuaikan diri seia sekata, saling mempercayai serta bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, hormat menghormati, sopan santun, penuh perhatian, serta bergaul dengan baik. Yang keempat, matang dalam berbuat, serta berpikir, dan tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang kelima yaitu memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.